Dan terhormat, masyarakat merupakan aspek utama yang harus diberikan perlindungan. Oleh karena itu, kami percaya bahwa pemerintah seharusnya lebih dulu mengutamakan mitigasi bencana yang efektif dibandingkan relokasi masyarakat pada saat terjadinya bencana alam. Dewan Juri terhormat, izinkan saya untuk mendefinisikan terlebih dahulu status quo serta aktor yang terlibat dalam kondisi yang tertera pada mosi kita pada siang hari ini. Relokasi masyarakat adalah proses dipindahkannya penduduk pada satu tempat ke satu tempat yang lain yang dianggap lebih aman dengan adanya faktor-faktor tertentu yang mendorong berlakunya kebijakan tersebut. Kami tidak menyangkal bahwa pemerintah melaksanakan hal tersebut berlandaskan kepedulian atas keselamatan nyawa masyarakat yang diutamakan dan diupayakan lebih dahulu, terutama dari latar belakang bencana alam. Di sisi lain, terdapat mitigasi bencana yang merupakan struktur dan metode sistematis yang mendorong masyarakat atau bahkan pemerintah sendiri untuk selangkah lebih maju dan lebih unggul dalam menyikapi bencana alam dengan serangkaian upaya yang memberikan mereka pengenalan ruang lebih luas dan merata akan bencana alam yang terjadi di sekitar. Hingga saat ini, negara kita, Indonesia, menggunakan dua metode yang paling dominan dalam penanggulangan bencana, yaitu mitigasi dan relokasi pada masyarakat. Namun, perlu kita ketahui dalam beberapa kasus pemerintah mulai mendorong dan berupaya sangat besar pada rancangan relokasi masyarakat dari wilayah yang rawan tinggi, seperti daerah dekat gunung berapi yang bisa saja erupsi, daerah pesisir yang rawan tsunami, dan daerah terdampak banjir yang berlangsung secara berulang. Namun, di sisi lain, mitigasi juga tetap dan harus dikedepankan, serta dilakukan melalui pembangunan yang terstruktur, sistem peringatan dini dan edukasi kebencanaan yang akan jauh lebih mengantisipasi masyarakat, jalur, dan pola evakuasi oleh pemerintah yang memadai, dan pembangunan infrastruktur negara yang tahan akan bencana secara berkala. Pemerintah adalah pembuat kebijakan yang menjadi penentu langkah awal, setir utama negara, dalam antisipasi terbesar terutama saat terjadinya bencana alam. Kemudian hadirnya masyarakat lokal sebagai garda terdepan dan sumber daya utama dalam keberlangsungan seluruh kebijakan yang dijalankan pemerintah yang akan berefek besar pada kehidupan mereka sendiri. Kolaborasi inilah yang kita tunggu dan yang harus hadir dan yang seharusnya menyukseskan penanggulangan mitigasi bencana tersebut. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia adalah negara kepulauan yang dikelilingi oleh ribuan pulau. Indonesia sangat rentan terhadap ancaman badai dan kenaikan permukaan air laut. Kemudian juga faktor iklim yang tidak menentu yang ada curah hujan lebat setiap tahunnya, dan faktor-faktor ini akan memberikan bencana alam seperti gempa bumi, banjir, longsor, hingga tsunami. Dalam menghadapi kondisi ini, negara kita terutama pemerintah sering dihadapkan pada dua pilihan kebijakan, yaitu urgensi untuk relokasi masyarakat atau mitigasi bencana yang menjadi poin perbincangan kita pada siang hari ini. Kami percaya bahwa pemerintah atau negara adalah aktor utama yang paling tepat dalam mosi ini sebagai pihak yang berperan besar dan memiliki kewenangan tertinggi dalam menentukan prioritas kebijakan penanggulangan bencana. Jelas dan kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara yang berada di kawasan rawan bencana. Seperti yang kita tahu bahwa berada dalam pertemuan lampu tektonik, dan Indonesia juga berada pada jalur gunung api yang jelas menciptakan deretan gunung berapi aktif yang tanpa bisa kita kira-kira sewaktu-waktu pasti dapat mengalami erupsi. Namun, relokasi tidak selalu menyelesaikan masalah terutama dalam bencana alam, dengan beberapa alasan dan argumen yang menurut saya layak untuk saya perjuangkan pada siang hari ini. Banyak masyarakat yang memiliki pekerjaan, budaya yang terikat, dan kehidupan yang sudah terpatok pada daerah asal mereka. Mereka bergantung pada daerah asal mereka, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, atau mungkin ikatan keluarga yang menjadi pertimbangan besar bagi langkah mereka selanjutnya. Adanya relokasi seringkali menimbulkan masalah baru, seperti kehilangan mata pencarian bagi warga lokal, sulitnya adaptasi sosial oleh masyarakat yang hadir dari latar belakang dan lapisan yang berbeda-beda. Hal ini menimbulkan penolakan warga yang membuktikan bahwa mitigasi selangkah lebih unggul dibandingkan relokasi bagi masyarakat setempat. Mitigasi jelas jauh lebih melindungi lebih banyak orang. Dengan hadirnya mitigasi seperti pembangunan, sistem peringatan dini dan edukasi kebencanaan, jalur evakuasi yang sudah saya jabarkan sebelumnya, yang menjadi peringatan tegas bahwa masyarakat tetap bisa tinggal dengan aman tanpa harus dipindahkan dan mempersulit mereka. Bagaimana kita bisa mengatakan yang mempersulit? Relokasi membutuhkan pengeluaran yang sangat besar. Jika kita mengandalkan logika, relokasi terjadi sesudah bencana terjadi, di mana pemerintah bisa saja memangkas keuangan dari perekonomian dari berbagai sektor maupun untuk memenuhi kebijakan relokasi bagi masyarakat. Hal ini tidak akan efisien jika menjadi tameng atau pertolongan pertama terjadinya bencana alam. Mitigasi juga jauh lebih realistis dan berkelanjutan. Relokasi membutuhkan biaya besar, lahan baru, dan proses yang panjang. Dengan mitigasi, pemerintah bisa lebih dahulu mencegah, bukan bertindak setelah bencana alam itu terjadi. Kami percaya bahwa negara seharusnya memprioritaskan mitigasi dibandingkan relokasi, karena mitigasi lebih mampu melindungi masyarakat tanpa menghilangkan kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Dapat dibuktikan bahwa mitigasi menjaga stabilitas sosial masyarakat. Masyarakat tetap dapat tinggal di lingkungan asal, mempertahankan pekerjaan, nilai adat, dan hubungan sosial mereka. Relokasi bukan solusi yang selalu efektif. Banyak relokasi gagal karena masyarakat memilih kembali ke daerah asal akibat faktor ekonomi dan keterikatan budaya. Kita harus bisa melihat dari sudut pandang masyarakat yang masih kurang mendapatkan edukasi, pengajaran tentang bencana alam, terutama mereka yang masih tinggal di daerah pedalaman, masyarakat daerah yang lebih kental dengan budaya, adat, hingga mungkin kepercayaan spiritualitas yang tidak boleh diganggu oleh pemerintah seharusnya, dan seharusnya bisa lebih dilirik dan diperhatikan oleh pemerintah. Mereka
Membawa mereka keluar dari tempat yang membuat mereka merasa aman atau tempat yang mereka anggap sebagai rumah bukan sesuatu yang dapat kita unggulkan. Mitigasi, edukasi, dan kepedulian pemerintah lewat fasilitas jauh lebih mudah diterima oleh masyarakat. Kita juga tidak boleh tutup mata bahwa faktor manusia atau bahkan pemerintah itu sendirilah yang menyebabkan bencana alam itu terjadi. Sebuah pohon akan tumbuh dengan baik, berbuah dan sedap dilihat apabila dirawat, dijaga dan diberikan perhatian di tempat di mana ia ditanam. Demikian juga dengan masyarakat yang seharusnya lebih dulu diberikan edukasi yang menjadi sumber bahu-membahu untuk menanggulangi bencana yang terjadi di negara kita Indonesia. Kami percaya bahwa negara seharusnya memprioritaskan mitigasi bencana dibandingkan relokasi. Bukan karena kami menolak relokasi sepenuhnya, tetapi karena konteks negara kita, Indonesia, mitigasi adalah solusi yang jauh lebih realistis, efisien, berkelanjutan, dan mampu melindungi segala bentuk sistem masyarakat tanpa harus mencabut mereka dari kehidupan asalnya. Relokasi mungkin terlihat sebagai solusi yang cukup instan, tapi kenyataannya sering menimbulkan masalah baru seperti kehilangan pekerjaan, sulitnya adaptasi, rusaknya hubungan sosial, hingga penolakan dari masyarakat sendiri yang memilih mereka untuk pulang. Sementara itu, mitigasi memberikan perlindungan sekaligus mempertahankan stabilitas kehidupan masyarakat melalui edukasi dan kesiapsiagaan yang terus berkembang. Negara tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkan masyarakat dari bencana, namun juga untuk menjaga kehidupan, ekonomi, budaya, dan masa depan masyarakatnya. Karena itu, kebijakan yang paling tepat bukan sekedar memindahkan masyarakat, melainkan membangun masyarakat yang lebih siap, kompeten, lebih aman, dan lebih tangguh untuk menghadapi bencana. Oleh karena itu, saya dengan tegas mendukung mosi kita pada siang hari ini. Terima kasih.